Apa sebenarnya yang membuat India menjadi menarik bagi Tesla untuk memproduksi mobil listriknya di sana? Saya paparkan sore hari ini. Ada dua perusahaan raksasa asal negeri Paman Sam yang memilih India sebagai lokasi produksi untuk bisnis mereka. Yap, Tesla yang dimiliki oleh Elon Musk dan juga Amazon yang dikembangkan oleh Jeff Bezos. Apa yang menjadikan India ini menarik bagi perusahaan-perusahaan milik dua orang terkaya di dunia ini dan juga bahkan mengapa India bisa menyalip Indonesia dalam komitmen kerjasama dengan Tesla. Kita ulas hari ini dalam Daya Pikat Manufaktur Negeri Bollywood. Kita mulai dulu dari Tesla, di mana digadang-gadang akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Elon Musk memilih berlabuh di India terlebih dahulu. Dikabarkan Tesla akan membangun sebuah pabrik di India di tahun 2021 ini. Fasilitas perakitan mobil listrik ini juga akan berlokasi di Bangalore, di Kanakata. Ini sebuah negara bagian di barat daya India. Nah, awalnya Tesla masuk ke India melalui sebuah penjualan. Namun rupanya dalam beberapa bulan terakhir, Tesla juga sudah berhubungan baik dengan pemerintah India. Dan pada Januari lalu, ini perusahaan bernama Tesla Motors India dan juga Energy Private Limited telah didaftarkan di India. Kepastian kabar ini juga diungkapkan oleh Kepala Menteri Negara Bagian Karnataka B.S. Yediyurappa. Hal ini juga sempat dicuitkan begitu ya oleh akun Twitternya, namun kemudian dihapus. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, kalau sudah bekerja sama dengan India, akankah Tesla menanamkan investasinya di Indonesia? Belum ada kepastian, namun tampaknya juga kerjasama antara Tesla dan juga India ini ataupun Tesla dan Indonesia bisa saja berbeda. Karena sejauh ini kalau kita lihat, Tesla melirik Indonesia lebih sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Jadi mungkin saja Tesla akan tetap berinvestasi ke Indonesia, namun dikhususkan pada pembuatan baterai mobil listrik saja. Jadi sekali lagi ya, belum ada kepastian. Karena sejauh ini kalau kita lihat pembahasan antara Tesla dan juga pemerintah Indonesia masih tertutup sangat rapat. Yang pasti juga kita akan lihat seperti apa perkembangannya ke depan. Kita lihat selanjutnya. Selain Tesla sebenarnya ada perusahaan dunia lainnya, yaitu Amazon Inc. yang juga berencana akan membuat perangkat TV streaming Fire TV Stick di India. Jadi kerjasama ini dilakukan melalui mitranya yaitu Foxconn Technology Group, di mana perangkat ini akan dibuat oleh anak perusahaan Foxconn Cloud Network. Jadi manufaktur ini akan didirikan di kota Chennai pada tahun 2021 ini. Nah, ini juga akan menjadi perangkat pertama milik Amazon yang diproduksi di India. Rencananya ratusan ribu Fire Stick akan dibuat per tahunnya untuk memenuhi permintaan pelanggan di India. Karena tidak hanya sebagai tempat produksi, India juga ditargetkan sebagai pangsa pasar Amazon yang luar biasa. Khususnya bagi produk layanan streaming video milik Amazon yaitu Amazon Prime Video. Apalagi didukung oleh era tarif data murah di India. Nah, kita lihat selanjutnya. India sendiri ini berada, kalau kita lihat datanya, di peringkat ketiga sebagai negara manufaktur dunia. Posisi pertama adalah China, begitu. Lalu posisi kedua adalah Amerika Serikat dan ketiga adalah India. Banyak perusahaan-perusahaan kelas kakap dunia, khususnya perusahaan mobil, smartphone, dan juga produk elektronik yang memilih India sebagai lokasi produksinya. Seperti Apple, Suzuki, Ford, Hyundai, lalu Volkswagen, terus Volvo, terus Mercedes-Benz, Toyota, lalu ada juga GA dan juga Toshiba, Bosch, serta Siemens. Bahkan ini semua ini membangun pabrik di India. Nah, dengan angkatan kerja sebanyak kurang lebih 12 sampai dengan 15 juta per tahun, tentunya sektor manufaktur menjadi satu-satunya sektor yang paling efektif untuk menyerap tenaga kerja di India. Saat ini sektor manufaktur berpengaruh sekitar kurang lebih 16 hingga 17% dari PDB atau produk domestik bruto India. Bahkan tahun 2025 diprediksi proporsinya bisa mencapai 25% dan mencetak lapangan kerja bagi 90 sampai dengan 100 juta pekerja baru di India. Lantas, apa saja yang menjadi daya pikat India ketimbang negara-negara lainnya? Kita lihat sama-sama ya. India menawarkan upah buruh yang paling kompetitif di seluruh kawasan Asia, di mana upah minimum secara nasional di tahun 2020 hanya berkisar kurang lebih 176 rupiah atau setara dengan 2,4 US dollar per harinya. Nah, jika kita rupiahkan berarti setara dengan
Rp33.000 per hari. Sementara kalau per bulannya upah minimum secara nasional di India ini setara dengan Rp4.576 atau 62 US dollar. Kalau kita rupiahkan per bulannya itu hanya berkisar Rp880.000. Bayangkan sangat murah upah pekerja di India. Nah, sebetulnya ketentuan upah minimum ini berbeda-beda. Jika dirinci berdasarkan wilayah, kita ambil contoh yang paling tinggi di Delhi, wilayah ibu kota India. Upah buruh dengan keterampilan dihargai $235 Amerika atau setara dengan 3,2 juta rupiah. Sementara di wilayah Karnataka, daerah yang akan dijadikan lokasi pabrik Tesla, upah buruh dengan kelas highly skilled atau keterampilan yang tinggi itu berada di $229 Amerika atau setara dengan 3,2 juta rupiah. Angka ini jauh sekali dibandingkan dengan upah minimum yang berada di Vietnam atau China, bahkan di Indonesia ya. Kalau kita lihat di Indonesia pada tahun 2020 lalu, upah minimum provinsi DKI Jakarta sebesar 4,28 juta, 4,27 sampai 4,28 juta. Kalau kita lihat Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri yang memiliki UMP sebesar 4,59 juta rupiah. Artinya dari segi cost untuk tenaga kerja kita kalah telak. Nah, data-data ini kalau kita lihat diambil itu dari berbagai sumber, diantaranya adalah media lokal, India, terus ASEAN dan juga Trading Economics. Belum lagi kalau kita lihat sebagai negara dengan populasi terbesar kedua di dunia dengan 1,3 miliar penduduk, India menjadi pangsa pasar yang besar. Apalagi posisi yang strategis membuat produk-produk buatan India dengan mudah didistribusikan ke negara-negara di kawasan Asia Tengah, Asia Barat, Afrika, Eropa, dan juga Asia Tenggara. Selain itu, India juga memiliki free trade agreement dengan beberapa negara-negara di Asia Tenggara dan juga Jepang serta Korea Selatan, sehingga memberikan kemudahan untuk distribusi produk yang diproduksi di India dengan tarif yang kompetitif.